Yang namanya amalan sholih gitu tidak hanya melulu sholat, tidak hanya melulu membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Stripella TV. Ya, ini adalah video konten podcast pertama kita. Jadi sebelumnya jazakumullah khairan kepada semua donatur yang sudah ikut berdonasi, yang sudah menyisihkan rezekinya untuk ikut berdonasi perangkat alat. Ya, inilah hasil-hasilnya, alat-alat podcastnya yang insya Allah akan kami gunakan sebaik-baiknya untuk terus menyebarluaskan dakwah. Amin. Ya, karena ini adalah video pertama kita ya Mbak Uli, mungkin sebaiknya perkenalan dulu. Ya, saya Menda Citranela dan saya bersama teman saya Uli. Udah gue jangan kayak gitu bro, disumpah. Uli naon. Langsung saja, kenapa Sister Villa konten pertama mengangkat tentang amalan di awal bulan Zulhijjah ya, karena momennya sekarang adalah bulan Zulhijjah. Nanti mungkin teman-teman bisa aktif bertanya ya. Saya jelaskan, sebutkan poin-poinnya saja di sini. Ada beberapa amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita laksanakan di awal bulan Zulhijjah. Yang pertama ada puasa, yang kedua ada takbir dan zikir, yang ketiga ada menunaikan ibadah haji dan umrah, kemudian yang keempat ada memperbanyak amalan-amalan sunnah, kemudian ada berkurban, dan terakhir ini hanya beberapa yang saya sebutkan. Nanti teman-teman Mbak Menda, Mbak Uli bisa bertanya lagi tentang yang lainnya. Terakhir ada bertaubat. Nah, itu ada 6 yang saya sebutkan gitu. Dan Rasulullah juga bersabda bahwasanya tidak ada amalan yang lebih Allah cintai dibandingkan amalan-amalan di awal bulan Zulhijjah. Makanya kenapa kita dianjurkan memperbanyak amalan sunnah di awal bulan Zulhijjah. Begitu Mbak Menda sama Mbak Uli. Masya Allah, berarti kurang lebih amalan di bulan Zulhijjah ini sama tidak kalah baiknya dengan mati syahid gitu ya kali ini ya. Ya, karena Rasulullah kemudian menjelaskan, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah dengan tidak lebih baik jihad di jalan Allah begitu? Kemudian Rasulullah, ya tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali orang yang pergi ke medan perang dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali dengan sesuatu apapun. Artinya syahid di medan perang begitu. Tetap lebih utama kita beramal di awal bulan Zulhijjah. Ini jadi kalau teman-teman tahu, masya Allah tidak akan merugi insya Allah kalau kita semakin berfastabiqul khairat khususnya di awal bulan Zulhijjah. Terus kalau tadi kan ada poin-poin yang Umi bilang puasa nih ya, apakah kalau kayak puasa jadi dari poin yang puasa itu tadi nih, lebih dulu puasa mengganti Ramadan kah atau Zulhijjah dulu? Nah gitu. Kayaknya kalau ditanya, memang banyak muncul pertanyaan ya, kan belum puasa qadha nih, belum puasa ganti Ramadan. Kemudian kita juga pengen menjalankan puasa sunnah di bulan Zulhijjah. Maka jawabannya adalah puasa qadha aja gitu. Insya Allah dapat pahala di beribadah di bulan Zulhijjah. Jadi tetap kalau misalnya mau diutamakan, lebih utama mana nih? Qadha, karena qadha sifatnya wajib, sedangkan yang kalau puasa itu kan sunnah, puasa di awal bulan Zulhijjah. Jadi tetap puasa qadha, selesaikan qadhanya, baru nanti dilanjut dengan puasa sunnah kalau masih ada waktu yang tersisa. Mungkin bisa pasti kan udah hitung-hitungan nih Zulhijjahnya itu kapan ya. Mungkin kalau bisa sebelumnya tuh mengganti puasa dulu gitu. Jadi betul. Pas Zulhijjahnya juga bisa dapat puasanya. Ya, sekarang kan baru tanggal 4 ya, masih ada sisa 5 hari lagi nih. Kita masih insya Allah masih ada. Ini sekarang pas ngambil ini video tanggal 4, di sana kapan? Ya, insya Allah lah secepatnya. Ya insya Allah. Ya, ini kan masih awal-awal bulan Zulhijjah ya, mudah-mudahan sewaktu konten kita di share tidak terlambat lah untuk mengingatkan teman-teman untuk beramal, memperbanyak amal soleh di awal bulan Zulhijjah ini begitu. Untuk puasa ya Zah, Menda juga bertanya-tanya, misal kita mau mulainya pas di hari keempat, mulai dari kelima, abis itu udah 5, 6, ntar ke-7, ke-8 itu enggak gitu Zah? Kayak gitu bisa gak Zah? Oh, maksudnya mau dipotong dengan puasa tarwiyah sama itu ya, tarwiyah sama Arafah? Enggak, mungkin misal
Menda puasa di hari ketiga ya, hari ketiga, keempat. Nah kelima itu nggak puasa Zah. Boleh-boleh aja, bebas aja kalau puasa qadha mah kapan aja. Mau puasa sunnah juga kapan aja. Yang penting masih awal bulan Zulhijjah gitu. Tapi niatnya tetap puasa qadha ya Mia. Cuman dilaksanain di awal bulan Zulhijjah. Zulhijjah. Maka dapat pahalanya insyaallah dapat pahala Zulhijjahnya juga. Tapi lebih dianjurkannya 9 hari itu ya Zah. Iya 9 hari kan nggak boleh puasa. Tanggal 10 sama hari tasyrik 11, 12, 13 tuh haram berpuasa. Jadi boleh kalau mau puasa di awal tanggal 1 sampai 9 gitu. Terus untuk poin yang tadi kan Umi bilang ada poin yang bertobat Umi. Apakah kalau kita mau bertobat dari kesalahan kita yang lalu-lalu itu apakah harus nunggu awal Zulhijjah kah atau memang boleh taubat dari secepatnya tapi di awal Zulhijjah itu kita lebih giat lagi ibadahnya, Ya, lebih itu menunjukkan keseriusan. ini mengingatkan bahwasanya amalan solih apapun itu baik dilaksanakan di awal bulan Zulhijjah. Salah satunya adalah bertaubat. Kalau misalnya kita mau bertaubat setiap hari ya itu lebih baik begitu. Namun pada saat kita di awal bulan Zulhijjah ya mengingatkan kembali bahwasanya apapun amalannya selagi itu adalah amalan solih, amalan baik maka layak untuk kita laksanakan. Begitu yang dimaksud. Apalagi memang bingung gue. Iya. Untuk poin selanjutnya itu kan ada zikir aja. Mungkin Ustazah bisa kasih tahu nih waktu-waktu yang bagus untuk berzikir. Iya. Kalau yang ditekankan ya kapan waktu zikir itu, kapan saja boleh sebenarnya zikir itu kan ya, mau kapan pun kita takbir, tahmid begitu boleh-boleh saja. Namun untuk yang ditekankan atau yang ada kaitannya sama Zulhijjah itu bagi orang yang tidak berangkat haji itu tanggal 9 itu sudah boleh takbiran, itu udah boleh. Mulai dari kapan? Mulai dari ba'da sholat subuh itu sudah mulai boleh takbiran. Batasannya sampai dengan hari raya tasyrik, hari ketiga tanggal 13 berarti ya 11, 12, 13. Nah tanggal 13 Zulhijjah itu hari terakhir. Bagi orang yang berhaji itu hari lebarannya itu baru takbiran gitu, itu bedanya. Nah itu yang kalau takbir yang dikaitkan dengan momen Zulhijjahnya. Dan lafal takbirannya ya sama lah gitu, takbiran seperti di masjid-masjid yang sering dikumandangkan anak-anak, bapak-bapak, remaja gitu ya yang di masjid biasanya. Oh gini Mi, aku pernah dengar kalau misalnya kita mau berkurban memasuki awal Zulhijjah itu kita udah nggak boleh gunting kuku, nggak boleh potong rambut. Itu apakah berlaku hanya untuk yang berkurban atau berlaku untuk seluruh keluarga yang berkurban? Gimana? Itu pada dasarnya anjuran khusus untuk orang yang melaksanakan kurban atau berniat berkurban pada tahun itu. Kalau misalnya nggak berkurban ya mau potong kuku, potong rambut nggak ada masalah. Tapi kalau yang berkurban dianjurkan, hukumnya sunnah ya bukan sebuah kewajiban. Jadi kalau sudah bicara sunnah harusnya tidak diperdebatkan. Namun kalau mau dapat pahala lebih maka silahkan dilaksanakan begitu. Itu berarti anjurannya lebih kepada yang berkurban. Bagi yang tidak berkurban ya boleh-boleh saja gitu. Mubah. Berarti keluarganya nggak apa-apa ya Mia, potong kuku, potong rambut. Apa kalau misalnya yang berkurban itu hanya kepala keluarganya? Ya, kan biasa gini ada juga orang yang berkurban kepala keluarganya atas nama saya dan keluarga saya. Itu kan ada pendapat yang seperti itu, boleh juga ya satu kambing untuk buat kepala keluarganya, menyebutkan misalnya Bapak Ahmad beserta keluarga. Makanya sekeluarga juga nggak apa-apa. Maksudnya sunnahnya tidak memotong kuku dan rambut itu gitu. Paham ya? Insyaallah ya Mbak Lia. Jadi gini nih, kalau untuk kita kaum wanita ini kan ada Masanya. ada Datang diskon, ada diskon bulanan itu kalau misalnya kita lagi haid pas pertamanya kenanya pas di awal Zulhijjah itu kayaknya udah rugi banget ya Mia. Tapi masih ada nggak sih Mi amalan-amalan yang bisa kita lakuin untuk ngerebut amal di awal Zulhijjah ini? Iya, jadi nggak usah rebutan sih. Insya Allah semuanya akan terbagi rata gitu ya, dan masing-masing Insya Allah pasti akan dapat pahalanya. Yang namanya amalan sholih gitu tidak hanya melulu sholat, tidak hanya melulu membaca Al-Quran. Jadi nggak hanya patokannya hanya sholat baca Quran enggak gitu, melainkan zikir gitu, baca al-surat pagi petang itu bisa. Kemudian selain itu berbuat sholih
apapun itu berbuat baik, amar ma'ruf nahi mungkar, begitu termasuk amalan solih juga, yang mana setiap kita berbuat baik pasti itu akan ada amalan dapat pahala lebihnya di awal bulan Zulhijjah ini, begitu. Jadi nggak mesti kalau misalnya nggak sholat nggak bisa ngapa-ngapain dong, itu nggak dapat pahala dong, rugi banget. Nggak, padahal masih banyak yang bisa kita lakukan, bisa bersedekah gitu kan ya. Ini Mbak Uli senyum-senyum terus aja, kan sedekah terus ini, oh berarti Masya beramal Allah. terus gitu kan ya. Senyum itu ibadah. Iya, senyum Ibadah itu paling ibadah. murah. Dan yang penting diingat adalah setiap amal, setiap perbuatan baik itu termasuk sodakoh. Nah, jadi jangan pernah teman-teman lupain kalau misalnya kita berbuat baik ya berarti kita sudah bersodakoh kepada orang lain, termasuk pada diri kita sendiri. Gitu. Kasih saran. Ini kan tadi kan Umi bilang ada takbir. Sedangkan ini udah masuk awal Zulhijjah. Kok aku kayak nggak denger gitu loh masjid berkumandang takbir. Apakah hanya memang kita pada saat zikir aja apa boleh di masjid? Iya, maksudnya memperbanyak takbir begitu ya, kapan saja gitu loh, kapan saja kita senantiasa dianjurkan untuk memperbanyak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu kapan saja waktunya. Tapi tadi yang sudah saya jelaskan bahwa kalau yang terkait dengan momen Idul Adha sendiri itu ada waktunya, itu mulai tanggal 9 Zulhijjah tadi sampai dengan malam takbiran ya, biasanya kalau orang Indonesia menyebutnya, sampai dengan hari tasyrik ketiga gitu. Jadi kalau mau takbir yang membaca lafaz takbir itu boleh kapan saja dan dianjurkan, sangat dianjurkan di awal-awal bulan ini. Gitu. Terakhir mungkin mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang Nabi kita ajarkan, begitu khususnya karena berkurban ya. Kalau teman-teman tahun ini diberikan kesempatan untuk berkurban, alhamdulillah. Kalau belum, mudah-mudahan tahun depan kita juga bisa melaksanakan kurban atas nama diri kita atau atas nama keluarga kita, begitu. Dan juga saling mengingatkan untuk senantiasa menjalankan amalan sunnah supaya kita diakui sebagai umat nabinya. Begitu kurang lebih ya, itu yang bisa kita sampaikan di konten pertama Sister Filah kali ini. Ya, itu adalah amalan-amalan utama yang di awal bulan Zulhijjah yang sudah disampaikan oleh Ustazah Angger. Mungkin semoga teman-teman semuanya bisa memahami. Tambah jangan gitu, gue ketawa jadi. Iya, dia mah bukannya nambahin. Harus Nih efek belum sarapan nih kayak Mbak Iya, belum Erli makan dari nih. pagi. ayo langsung mikir cepet, langsung jawab tek 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 tek. Ayo sikat. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya. Terus jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terus kalau misalnya teman-teman Sister Filah ada usulan pemateri, ada usulan Materi. tema, Bisa boleh mengusulkan di komentar. Iya, boleh di komen. Nanti akan kita coba buat undak. Promosi IG boleh nggak? IG sih spill. Boleh, boleh. Bebas. Bebas, ini punya kita. Profil IG-nya apa? Brother underscore apa dot underscore apa dot sih? Ah, udah gampang, nanti kita kasih link. Oh, Jangan lupa follow IG Brother Filah dan Sister Filah di sini. Tugas nanti edit dulu. Di Oke. sini namanya. Di Oke, sini. next session ya. Next session. Oke. Wassalam dulu, wassalam. Sekian dari kita. Mohon maaf apabila ada salah kata Dan perbuatan. candaan. Kebaikan hanya milik Allah dan semua kekurangan dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.